Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anakku sekalian atau teman sejawat nih mungkin ya yang menjadi peserta pelatihan hari ini. Kita memulai pembelajaran hari ini tentang bagaimana penanganan rantai dingin untuk vaksin COVID-19 ini. Sebelum memulai acara, perkenalkan dulu. Nama saya adalah Ibu Sukmawati. Kebetulan saya bekerja di UPT Puskesmas Ibrahim Haji dan saya adalah narasumber dari Kementerian Kesehatan juga ya, dan asesor Nusantara Sehat. Berikutnya juga saya sebagai fasilitator di BPK Ciloto. Dan di samping itu saya adalah dosen tidak tetap atau dosen luar biasa di salah satu universitas yang ada di Kota Bandung. Dan seringkali saya juga menjadi dosen tamu di kampus-kampus yang ada di Kota Bandung seperti ITB dan UNPAD. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini biar segar, ayo semua berdiri dulu untuk melakukan senam ya, agar kita tetap bugar dan sehat. Oke. Ya, baik. Terima kasih. Oke. Yang pertama, bagaimana supaya pembelajaran ini bisa semua peserta yang ada di sini memahami tentang rantai dingin pengelolaan dan pengawalan vaksin COVID-19. Apa yang diketahui oleh para peserta di sini atau Bapak Ibu sekalian tentang vaksin? Oke, siap? Ya, baik-baik. Pak Andi ya? Oke, silakan Pak Andi. Apa sih vaksin itu? Oke, baik, bagus sekali Pak Andi masukannya. Silakan yang lainnya. Ada lagi tentang vaksin? Oh ya, betul. Oke, baik. Ya, oke. Semua sudah tahu tentang vaksin ya, tapi untuk vaksin COVID-19 ini ada sedikit berbeda ya. Nah, mari kita mulai dengan topik bahasan hari ini adalah tentang distribusi vaksin. Bagaimana Bapak Ibu selama ini distribusinya, apakah ada hambatan atau sudah berjalan dengan lancar? Iya, Bapak Ibu biasanya dapat dari mana? Oke, dapatnya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota ya Bapak Ibu. Oke, iya. Lalu seperti apa saat distribusi ini Bapak Ibu lakukan? Oke, iya benar Bapak Ibu, bagus sekali nih. Ibu siapa Ibu namanya? Oh iya, Ibu Yuli ya. Ibu Yuli silakan Ibu. Selama ini seperti apa sih distribusi yang ada di tempat Bapak Ibu? Oke. Iya, baik. Nanti kita akan terangkan bagaimana distribusi yang baik tentang vaksin COVID-19 ini. Kemudian topik bahasan yang lain adalah pengawasan mutu vaksin ya. Pengawasan mutu vaksin ini siapa sih yang harus mengawasi sebetulnya? Iya, dari hulu sampai ke hilir ya Bapak Ibu, dari mulai produksi sampai kita diserahkan kepada user. Benar sekali Bapak Ibu ya. Oke, pengawasan mutu ini harus terjaga dengan baik, terutama untuk vaksin sekarang yaitu vaksin Sinovac ya, yang suhunya harus stabil di antara 2 sampai 8 derajat Celcius. Mungkin sebelumnya udah melakukan pengelolaan vaksin-vaksin yang lainnya. Sebetulnya tidak beda jauh, cuma sekarang perlakuannya lebih khusus karena nanti ke depan ada vaksin yang penyimpanannya harus suhunya di bawah 0 derajat Celcius. Jadi ada jenis vaksin yang penyimpanannya harus beku gitu ya. Kalau untuk vaksin COVID-19 yang sekarang yang produksi Sinovac itu cukup di 2 sampai 8 derajat Celcius. Sehingga titik kritis dingin vaksin ini harus dijaga sedemikian rupa sampai ke user agar tetap stabil. Gitu ya Bapak Ibu. Tantangan dan manajemen risiko dalam menangani vaksin ini, apa yang selama ini yang sudah Ibu rasakan atau Bapak rasakan? Oh, yang perjalanan yang jauh ya Bu. Nah, yang untuk daerah pedalaman betul lah Ibu, yang tinggalnya jauh di daerah itu agak susah ya. Nah, di sini adalah masalahnya. Betul. Oke, baik, nanti kita bahas satu persatu ya. Sedangkan definisi sebetulnya dari rantai dingin yang tadi sudah Bapak Ibu sampaikan, lebih tepatnya adalah vaksin ini adalah produk biologi memang yang sensitif ya terhadap suhu, beku dan cahaya serta panas. Sehingga apabila terkena cahaya potensinya akan mulai menurun. Tadi kan sudah disampaikan juga ya. Terima kasih Bapak Ibu yang luar biasa sekali ini bisa menjawab. Sebetulnya betul, ini sensitivitas suhu ini harus tetap terjaga. Ini harus dipertahankan ya kualitas vaksin ini. Sehingga
keamanan vaksin saat disuntikan menjadi baik. Ada 3 elemen utama dalam penanganan vaksin sebetulnya. Yang pertama jelas harus ada staf pelaksananya ya. Jadi mulai dari yang menyuntikan, yang mendistribusikan gitu ya, terdata masyarakatnya sejauh mana, berapa jumlahnya akan divaksin, sehingga dalam pengelolaan rantai dingin ini tetap aman, terjaga dan sesuai dengan sasaran yang akan kita vaksin gitu ya. Jadi peralatan penyimpanannya juga demikian. Ada yang tahu Bapak Ibu bagaimana penyimpanan tetap vaksin? Ya silakan. Nah, Ibu Resti silakan. Oh iya benar Bu, silakan sampaikan. Oke. Ada lagi yang bisa menambahkan tentang penyimpanan? Cara penyimpanan obat yang baik tidak akan jauh dengan cara penyimpanan vaksin yang baik ya. Iya, harus ada alatnya, harus ada apa nih? Pemantau suhu, betul. Berapa kali Ibu biasa memantau suhu? Oh ya, baik, betul. Memantau suhu itu minimal ya Bu ya, 2 kali, yaitu pagi dan sore hari ya. Itu yang rutin. Dibuat apa Bu? Dibuat grafik, bener. Nanti di akhir bulan itu harus dibuat grafik ya. Sedangkan manajemen persediaan vaksin juga harus akurat. Tadi saya sudah sampaikan bahwa jumlah sasaran berapa yang akan divaksin dan kita akan menyediakan sesuai dengan jumlah sasaran ya. Yang selama ini itu vaksin ada berapa jenis Bu? Yang Bapak Ibu ketahui, mungkin ini para apoteker nih sudah pada paham ya tentang jenis-jenis vaksin yang sekarang sudah didistribusikan sebagian untuk tenaga kesehatan kemarin. Ya, ada yang single dose, betul. Ada multi dose. Ya, bagaimana bedanya single dose dengan multi dose? Iya, single dose itu 1 kali pakai, jadi 1 orang 1 vial. Kalau untuk multi dose itu yang sekarang yang akan disuntikan kepada Bapak Ibu lansia nanti adalah yang multi dose. Jadi 1 vial untuk 10 pasien. Baik, luar biasa. Tangan dong bagi kita semua. Oke. Nah, sekarang mulai dari pengambilan atau jadwal vaksin tadi disesuaikan dengan kebutuhan di daerah dinas kesehatan kabupaten kota setempat. Biasanya terjadwal ya Bapak Ibu ya, karena supaya tidak terjadi penumpukan saat pengambilan vaksin. Lalu terdapat berita acara ya. Biasanya apa yang diberikan oleh dinas? SBBK, betul ya. SBBK Bapak Ibu itu harus disimpan dengan baik, dicatat dengan baik, dan suhunya juga tetap harus ditulis di situ di catatan SBBK. Saat menerima vaksin itu harus tahu persis suhunya berapa. Sampai ke tempat sasaran kita di puskesmas juga harus tercatat berapa sampai kepada puskesmas suhu tetap terjaga. Gitu ya Bapak Ibu. Oke. Dan yang lebih utama adalah saat pemberian vaksin. Selama ini bagaimana pencatatan saat vaksin disuntikan kepada pasien atau pada user? Oke, ada yang tahu? Iya, karena ada tahap-tahap ya Bu ya. Dari mulai meja 0 sampai meja 4. Tapi untuk apoteker sendiri harus punya catatan loh ya. Baiknya itu 1 pasien, 1 suhu. Itu akan lebih memudahkan. Dan kita bisa mencatat jam berapa pasien tersebut disuntikan. Nah, itu akan tercatat suhunya. Misalkan Ibu Yuli nih, contohnya ya, disuntik jam 10.30 dengan suhu 3,5 derajat Celcius. Kita lihat dari pengatur suhunya kan seperti itu ya Bu ya. Lalu penanganan kalau ada terjadinya HIV ya, itu ada tim khusus di puskesmas ya Bapak Ibu ya. Apa yang terkait dengan HIV? Oke, sebetulnya Bapak Ibu sebagai apoteker juga ikut terlibat dalam penanganan HIV ini. Betul Bu. Coba ada yang tahu nggak tentang paket anafilaksis shock apa saja? Iya, silakan. Ibu Desi, ya dari mana Bu? Oke Bu, silakan. Betul sekali, luar biasa. Tepuk tangan nih bagi Ibu nih. Ya, oke ya, terima kasih Bu. Betul sekali. Jadi anafilaksis itu adalah yang harus tetap ada saat layanan ya, karena kalau ada kejadian yang luar biasa atau kejadian HIV bisa ditangani dengan segera. Jadi komposisi isinya adalah tadi betul yang dikatakan Ibu Desi, yaitu epinefrin atau adrenalin, lalu sodium klorid atau RL atau rinolaktat gitu ya. Lalu ada infusetnya 1 set gitu lengkap.
Di situ dexamethasone injeksi juga bisa untuk disiapkan di situ ya. Masuk tadi yang utama adalah phenylephrine, ya. Oke. Berikutnya adalah titik kritisnya, mulai dari pengiriman, penerimaan, dan penyimpanan. Tadi Bu Ibu sampaikan bagaimana penyimpanan yang baik ya, cara menyimpan obat atau vaksin yang baik. Lalu penerimaannya juga harus dibuatkan berita acara, tadi sudah disampaikan ya. Baik Bapak Ibu. Nah, tadi saya sudah sampaikan, saya ulang tentang tantangan dalam pengelolaan vaksin. Ya, tadi kan sudah dikatakan apa Bu? Ya betul, kalau aliran listrik bagaimana penanganannya? Ya kan? Ya harus punya genset, betul. Bapak Ibu punya berapa nih genset di tempat layanan Ibu? Oh ada, oke, baik. Lalu kalau ada lama perjalanan harus menggunakan cool box-nya ya, memenuhi syarat, benar sekali ya. Wadah ya harus memetakan suhu, terutama ada pengatur suhu atau pristeknya juga penting kita punya ya. Slide. Oke, berikutnya mari kita hari ini akan tayangkan bagaimana saya akan tayangkan video tentang rantai dingin vaksin ini. Yuk kita simak bersama ya, kita perhatikan dengan baik karena ini menjadi inti dari penanganan vaksin COVID-19 ini. Oke, kita lihat, kita tayangkan. Oke, baik Bapak Ibu, gimana setelah nonton video tadi? Menarik atau tidak? Oke, terima kasih. Coba sekarang saya akan tanyakan bagaimana video tadi yang sudah ditayangkan. Ada yang bisa memperagakan di sini? Ya, silahkan 3 orang. Ya, boleh. Iya. Pak Dedi, boleh. Ibu siapa Ibu? Ibu Sinta, boleh. Ya, ke depan. Oke, berdua aja ya perwakilan. Silahkan peragakan di sini. Oke, baik. Aduh. Selesai, luar biasa, terima kasih ya. Kita kasih jempol. Siapa kita? Apoteker juara, gitu ya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, ada masukan nggak tentang tadi yang sudah ditayangkan? Oke, ternyata sudah betul ya Bu ya. Terima kasih. Mungkin kita tarik kesimpulan bahwa distribusi vaksin ini harus melalui sistem rantai dingin dari titik awal sampai titik akhir ya Bapak Ibu. Lalu modifikasi dan validasi terhadap fasilitas proses distribusi juga serta penyimpanan adalah merupakan keberhasilan dalam pemberian vaksin ini. Karena kalau salah penyimpanan atau salah dalam mengelola vaksin ini akan sangat merugikan sekali. Jadi kita harus jaga rantai dingin ini sampai kepada masyarakat ya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita dipertemukan kembali dengan sesi berikutnya ya. Pembelajaran hari ini cukupkan sampai hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua dan kami siap divaksin. Oke, ingat jaga kesehatan tetap setelah melakukan vaksin. Kita harus melakukan 5M ya, protokol kesehatannya tetap harus jaga. Itu edukasi kepada masyarakat, jangan lupa. Terima kasih. Kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.